FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. 92,4 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Hai, selamat pagi lagi nih Sobat Kreatif. Masih bareng Yasira ditemenin hari ini di jam 10 ini. Dan sekarang kita udah ada di Belajar di RRI bersama Ibu Sukmawati Sundari Siregar, SPD MPD, dengan mata pelajaran IPA dengan materi pencemaran lingkungan asal sekolah SMP Negeri 2 Pantai Labu. Udah terhubung dengan saya nih Ibu Sukmawati. Langsung kita sapa aja hari ini. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, dengan mana Ibu? Ya Ibu? Gimana dengan Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Ibu udah sarapan? Sudah. Oke, semoga makin semangat untuk ngasih materinya hari ini ya Bu. Iya, insya Allah. Iya, silakan Ibu dimulai. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga masih dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Salam kenal dari Ibu Sukmawati Sundari Siregar, dan bertemu kembali di kegiatan belajar di RRI Pro 2 FM Medan. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas materi pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Jadi ini adalah materi yang sedang dipelajarin ya pada semester ini, pada topik pencemaran lingkungan. Nah, untuk anak-anak Ibu tetap stay tune. Kita akan belajar dari jam 10 sampai dengan jam 11 WIB. Oke, sudah siap semuanya? Sebelumnya, silakan persiapkan diri kalian dengan menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket atau buku-buku lain yang mendukung pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa yang paling penting sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Supaya pembelajaran kali ini lebih paham, untuk anak-anak Ibu yang memiliki gaya belajar audio, silakan simak dengan baik penjelasan Ibu di sini. Untuk kalian yang memiliki gaya belajar visual, silakan sambil melihat-lihat buku paket dari sekolah atau buku-buku yang mendukung lainnya sesuai dengan materi kita kali ini. Dan untuk anak-anak Ibu yang memiliki gaya belajar kinestetik, silakan kalian mengamati kondisi lingkungan yang ada di sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Oke, supaya pembelajaran kita lebih terarah, kalian terlebih dahulu wajib mengetahui kompetensi dasar apa yang harus dikuasai pada materi kali ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah untuk KD pengetahuan, yaitu KD 38, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dan untuk KD keterampilan, KD 48, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kalau Ibu sebut pencemaran lingkungan, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang pencemaran lingkungan? Apakah kalian membayangkan sampah yang menggunung? Atau sungai-sungai yang penuh dengan sampah? Atau banyaknya asap dari pabrik? Semua yang tadi Ibu sebutkan itu adalah bagian dari pencemaran lingkungan. Nah, coba deh kalian lihat-lihat kejadian yang sudah banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Atau jika kalian pernah menonton televisi, kalian pasti bisa melihat banyaknya kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan itu sangat berdampak kerugian besar bagi makhluk hidup, khususnya kita manusia. Ya, nanti kita akan bahas secara mendalam ya. Terlebih dahulu, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini ada 5 tujuan pembelajaran yang wajib kalian kuasai. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga,
kalian mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Nanti kalian juga akan menemukan beberapa istilah-istilah penting nih, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, lingkungan, fitoplankton, polutan, ekosistem, limbah rumah tangga, limbah industri, bakteri, anaerob, banyak banget ya Bu. Kemudian rantai makanan dan lain sebagainya. Nah, kepada anak-anak ibu yang memiliki buku paket Kemdikbud edisi revisi 2017, kalian bisa membuka halaman 49 dan silakan lihat ada 2 gambar di bagian atas. Untuk yang tidak memiliki buku paket tersebut, kalian cukup membayangkan apa yang ibu katakan. Jadi ada 2 kondisi nih yang terjadi pada buku paket tersebut. Kondisi yang pertama itu ada sungai yang di dekatnya tumbuh pohon, lalu daun-daun pepohonan tersebut jatuh dari pohon ke sungai. Kondisi yang kedua adalah ada seorang anak yang sengaja membuang sampah ke sungai. Coba kalian bayangin nih, bakalan terjadi apa sih pada kedua sungai tersebut? Nah, untuk sungai yang pertama, daun-daun yang jatuh dari pohon ke sungai itu akan terbawa sungai dan tidak menyebabkan bau, dan otomatis air sungainya itu tetap jernih. Sementara sungai yang kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau tidak sedap. Otomatis dong airnya itu akan menjadi keruh. Kenapa? Karena ada banyak sampah yang dibuang ke dalam sungai. Tentunya yang namanya sampah itu nggak cuma satu jenis, apalagi kalau kita buang sampah rumah tangga. Bisa plastik, bisa bekas botol minuman, bekas makanan, dan lain sebagainya. Nah, cukup memprihatinkan ya. Sungai yang kedua itu yang tercemar tadi dengan sampah-sampah itu akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Jadi yang namanya makhluk hidup pada satu lingkungan itu selalu bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Nah, bila satu komponen saja berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup yang lain. Kasihan sekali kan makhluk hidup tersebut, apalagi kalau makhluk hidup tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Bisa kalian bayangin dong ya, kalau ada ikan-ikan yang tinggal di sungai tersebut, terus dia tidak mampu bertahan dengan kondisi air yang tercemar, otomatis ikan-ikan tersebut akan mati. Kondisi sungai yang kedua tadi itu adalah peristiwa pencemaran lingkungan. Jadi yang namanya pencemaran lingkungan itu adalah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sendiri merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalau kalian masih mengingat materi yang sebelum-sebelumnya, mungkin sudah disampaikan oleh Didi atau Sylvia Sabatidi pada pertemuan sebelumnya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini juga bagian dari lanjutan materi di yang sebelumnya. Sangat berkaitan ya materi pencemaran lingkungan ini dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sementara untuk pengertian pencemaran lingkungan itu sendiri, kalau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, yang namanya pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi sebenarnya pencemaran lingkungan itu terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia.
Kenapa ya? Karena pada dasarnya pencemaran itu disebabkan oleh kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya maksudnya. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi, itu akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Misalkan nih, ada pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan, dan asap dan limbah buangannya itu dibuang secara cuma-cuma atau tidak diolah dengan baik. Nah, itu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Sepanjang penjelasan Ibu, tadi kalian pasti menemukan istilah limbah dan juga polutan. Nah, limbah itu apa sih, Bu? Limbah itu adalah suatu zat benda atau zat yang mengandung berbagai bahan yang membahayakan makhluk hidup. Sedangkan polutan itu adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan itu bisa berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, ataupun panas yang masuk ke dalam lingkungan. Terus kapan sih suatu zat itu dikatakan sebagai polutan? Ada 3. Yang pertama, ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu ada 2 faktornya. Yang pertama karena faktor kegiatan-kegiatan manusia, dan yang satu lagi adalah faktor alam. Kalau faktor alam seperti apa ya? Misalkan contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Contohnya yang meletus itu adalah gunung Merapi ya. Kalau kondisi yang seperti itu, kondisi yang karena faktor alam nih pencemarannya, kita sebagai manusia itu tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang seperti itu. Tapi kita hanya bisa mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan kita sebagai manusia. Nah, pencemaran lingkungan itu, anak-anak Ibu, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Kita mulai dari yang pertama. Pencemaran air itu adalah yang paling pertama. Coba deh kalian bayangkan, seandainya ya, kalau air itu sudah tercemar. Sementara di dalam kehidupan kita sehari-hari, air itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Kita butuh air itu mulai dari kegiatan mandi, minum, mencuci, memasak, apalagi ya, menyiram bunga, apalagi ya, dan lain sebagainya lah. Nah, itu sangat-sangat kita butuhkan sekali untuk kehidupan kita. Jadi coba bayangin kalau air itu sudah tercemar, maka air itu tak akan bisa kita gunakan lagi. Salah satu ciri air bersih itu adalah nggak tercemar. Kualitas air itu sangat menentukan kehidupan juga di perairan laut atau sungai. Apabila perairan itu sudah tercemar, maka keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya juga akan terganggu. Jadi gimana dong nih, kira-kira bagaimana sih air itu dikatakan tercemar? Anak-anak Ibu lagi tahu nih, air itu dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah. Yang berubah apanya? Warnanya, baunya, bahkan rasanya. Nah, kalau air itu sudah tercemar, kita tidak akan bisa memanfaatkannya dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Mungkin anak-anak Ibu sudah pernah melihat kejadian pencemaran air. Biasanya pencemaran air itu terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian. Kalau dia limbah industri, itu sangat potensial sekali ya sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena biasanya limbah cairan dari industri itu langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbah industri itu sangat berbahaya dan sangat beracun. Contohnya apa? Misalkan
jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Nah, kalau dia limbah anorganik dari limbah industri itu bisa berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang dan berbau menyengat. Contohnya limbah-limbah yang memiliki potensi untuk memberikan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, yaitu limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan dari industri itu akan melibatkan penggunaan logam berat. Logam berat itu antara lain bisa didapati pada industri tekstil ya, atau pakaian, kemudian pelapisan logam, cat tinta warna, percetakan, dan lain sebagainya. Bayangin kalau limbah industri itu dibuang ke saluran air ataupun sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau bahkan memusnahkan organisme di dalam ekosistem. Jadi limbah industri itu biasanya itu berupa logam berat. Logam berat itu contohnya ada rasa, timba, kadmium. Itu semua logam-logam berat tersebut itu sangat berbahaya, apalagi kalau air yang sudah tercemar itu kita konsumsi. Udah pernah kejadian ya sih? Udah dong nak. Misalnya pencemaran rasa yang terjadi di Minamata, Jepang. Nah, para nelayan di sekitar Teluk Minamata itu memakan ikan yang tercemar logam berat rasa. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kerusakan saraf yang nama penyakitnya itu disebut dengan penyakit Minamata. Dan hampir lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit. Coba bayangin, kira-kira serem gak sih anak-anak ibu kalau hal tersebut terjadi pada diri kita. Nah, selain limbah industri, ada juga nih limbah rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran air. Ini paling besar nih aktivitasnya dengan kita. Contohnya, yang namanya rumah tangga itu bisa di pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di tempat-tempat seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu akan menghasilkan sampah, itu dinamakan limbah rumah tangga. Jadi yang namanya limbah rumah tangga itu bisa berasal dari bahan organik, anorganik maupun bahan berbahaya atau beracun. Pasti kalian sering nih lihat dari kegiatan ibu-ibu kalian yang ada di rumah setelah selesai memasak nih, pasti buang kulit buah sayuran, misalkan sisa makanan, kemudian ada kertas, ada kayu, daun. Nah, itu termasuk ke dalam limbah organik. Sementara kalau dia limbah yang dikatakan anorganik, contohnya besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas cat, minyak wangi, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia di perairan, sampah-sampah yang tadinya dibuang itu akan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat dari penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan itu akan menurun. Ini tadi yang Ibu bilang, yang namanya pencemaran air itu otomatis akan mengurangi atau menurunkan kualitas dari lingkungan. Kalau sudah menurun nih kandungan oksigen dalam perairan, maka akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Misalkan nih di dalam sungai itu kan ada ikan. Nah, ikan-ikannya itu kalau udah kekurangan oksigen, maka otomatis dia lama-kelamaan akan mati. Kasian kan? Nah, yang paling sering nih terjadi di dalam rumah tangga, misalkan limbah rumah tangga itu deterjen. Mungkin lihat kamu sendiri atau ibu kamu lagi nyuci pakaian, kemudian buang limbah deterjennya itu sembarangan, misalkan. Nah, itu juga termasuk ke dalam limbah rumah tangga. Sampah juga termasuk ya. Nah, kalau misalkan bisa kamu bayangin nih, kalau jumlah penduduk itu semakin meningkat, nah jumlah yang namanya limbah itu juga akan semakin meningkat, kan? Dan yang terakhir,
bagian dari pencemaran air itu adalah limbah pertanian. Limbah pertanian itu biasanya, khususnya kalau anak-anak ibu nih biasanya ya, kebanyakan untuk khususnya di SMP Negeri 2 Pancalat itu biasanya orang tuanya itu bertani atau menanam sawah atau berladang. Nah itu biasanya pasti menggunakan obat-obat pembasmi hama penyakit supaya mungkin biar tanamannya tidak diganggu oleh hama. Nah itu pasti menggunakan yang namanya pestisida. Selain pestisida ada juga yang namanya menggunakan pupuk. Contohnya itu adalah pupuk urea. Kalau seandainya penggunaan pupuknya itu berlebihan, akan memberikan dampak pada kesuburan ekosistem, baik itu di perairan kolam, di sungai, di waduk, ataupun danau. Nah, pupuk yang tadinya itu tidak terserap ke tumbuhan itu akan terbuang menuju perairan. Nah, bayangin deh apa yang akan terjadi. Akan terjadi blooming alga. Blooming alga itu apa sih, Bu? Tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Nah, kalau misalkan kalian pernah lihat, tanaman ganggang ini bakalan menutupi seluruh permukaan air. Kalau sudah tertutup, maka akan mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Akibatnya apa? Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton itu akan terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air itu akan menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Jangan bayangin ya, fitoplankton itu adalah plankton temennya si SpongeBob nih. Nah, fitoplankton itu apa sih, Bu? Fitoplankton itu adalah tumbuhan air. Beda ya sama si plankton yang ada di filmnya SpongeBob. Nah, fitoplankton itu adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Nanti bisa searching nih di situs atau di internet gimana sih sebenarnya bentuk fitoplankton itu gitu. Nah, gimana kalau misalkan air limbah yang nggak dikelola dengan baik? Nah, itu pasti akan banyak menimbulkan dampak. Tadi seperti yang Ibu bilang, yang pertama itu adalah penurunan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua nih, yang paling berpengaruh sekali untuk kehidupan kita, yaitu gangguan kesehatan. Mungkin sebagian kita sudah pernah merasakan air yang tidak dikelola dengan baik, air limbah yang tadinya tidak dikelola dengan baik itu akan mengandung penyakit. Entah itu virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Bahkan dia itu bisa jadi faktor penyakit. Faktor penyakit itu adalah pembawa penyakit. Si pembawa penyakitnya itu bisa nyambung, lalat, apalagi ya, kecoa, dan otomatis akan menimbulkan gangguan kesehatan. Misalkan limbah rumah sakit itu kalau langsung dibuang ke sungai. Nah, kita kan nggak tahu nih limbahnya itu sudah steril apa belum, karena bisa jadi terdapat organisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang patogen yang bisa menyebabkan penularan penyakit. Penyakitnya apa aja sih, Bu? Misalkan, nah anak-anak ibu mungkin sudah pernah merasakan ya. Mudah-mudahan kalau yang belum pernah merasakan jangan deh, tetap dijaga kebersihannya. Contohnya itu diare, disentri, kemudian ada lagi namanya kolera. Ada banyak ya, siklus abdominalnya juga termasuk. Kalau yang namanya diare itu penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Penyebabnya apa? Karena makanan dan minuman itu yang dikonsumsi sudah terpapar yang namanya virus, bakteri, ataupun parasit. Nah, kalau disentri juga termasuk, itu disebabkan oleh bakteri Shigella atau amoeba, yang mana disentri itu sering menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Makanya kalau minum itu atau mengkonsumsi makanan itu harus benar-benar bersih ya. Ada satu lagi, kolera, penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi. Biasanya menyebar di dalam air. Makanya itu tadi, kita harus menjaga kebersihan air. Supaya apa? Supaya kesehatan kita juga tidak terganggu dengan kondisi-kondisi yang seperti yang gue bilang tadi. Nah, dampaknya apa lagi sih selain penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan? Ada, yang pastinya adalah
mengganggu pemandangan. Air yang udah tercemar oleh berbagai polutan tadi dapat mengganggu pemandangan. Otomatis sih kalau kalian lihat ada banyak sampah di sungai, itu nggak akan terlihat indah untuk dilihat, serta pasti mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Air itu sudah pasti terlihat kotor, bau, dan terjadi perubahan warna apabila sudah tercemar. Yang selanjutnya, misalkan dampaknya lagi adalah mempercepat kerusakan benda. Ada sebagian air limbah itu mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob itu adalah bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen bebas. Contohnya apa? Bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nanti anak-anak itu bisa searching ya di internet supaya lebih paham lagi apa sih Lactobacillus bulgaricus itu gitu. Kemudian ada namanya Clostridium tetani. Nah, ini adalah jenis-jenis bakteri yang mampu merusak, mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, sebaiknya supaya tidak terjadi proses perkaratan pada besi, yang namanya air limbah itu harus diolah terlebih dahulu, dan yang pasti memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Coba deh kalian bayangin, dari penjelasan ibu itu ribet nggak sih kalau urusannya sudah seperti itu ya kan? Banyak dampak yang terjadi kalau seandainya terjadi yang namanya pencemaran air. Nah, bagaimana ya pencegahan yang terbaik